siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Sudah tahu kan pada hari ini kita mau melakukan kegiatan apa? Iya, remedial. Nah, seperti yang IPS katakan semalam. Nah, kenapa teman-teman anak Ibu ada yang tidak di sini? Karena mereka tuntas. Tapi biarpun demikian, anak-anak Ibu tidak boleh berkecil hati ya. Bisa saja kalau hari ini remedial, pertemuan berikutnya tidak remedial. Baik anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu sudah sampaikan pesan Ibu YS sama orang tuanya? Sudah. Berarti kalau anak-anak Ibu pulang hari ini lama atau terlambat, orang tuanya tidak menanyakan? Tidak. Oke, nah anak-anak Ibu, Ibu YS sudah sampaikan nilai anak-anak Ibu pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi hari ini Ibu YS akan mengembalikan lembar remedial anak-anak Ibu. Nah, Agustina, ini ya, Livia, oke, Cici, Dwika, Kairunisa, Farhan, Prawira, Rizka Aulia, Hafiz, baik. Nah, anak-anak Ibu sudah melihat nilainya kan? Nilai kita kan 70, sementara nilai anak-anak Ibu di bawah dari KKN. Nah, anak-anak Ibu sekarang, oh iya, kenapa tidak ada yang membawa bukunya? Oke, baiklah, tidak apa-apa ya. Karena ini remedial, hanya untuk mengulang materi pelajaran, bagian-bagian tertentu yang anak-anak Ibu tidak lulus berdasarkan hasil analisis Ibu YS, anak-anak Ibu perhatikan penjelasan dari Ibu YS saja. Nah, jangan ada yang bermain-main supaya anak-anak Ibu bisa tuntas nilainya. Nah, sekarang anak-anak Ibu boleh singkirkan kertas ujian tadi, ujian proses tadi ke samping anak-anak Ibu supaya tidak mengganggu. Oke, dibuat aja posisi terbalik dia, nak. Gak usah malah nampakkan soalnya, biar enak dilihat sama mata. Oke ya? Nah, anak-anak Ibu, kira-kira pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Oke, Kayla silahkan. Makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar adalah. Oh iya benar. Pada pertemuan yang lalu itu kan kita membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak Ibu, kira-kira ada nggak di sini yang hafal secara keseluruhan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada nggak? Atau Ibu YS mau kita ucapkan sama-sama ya? Nah, semua anak Ibu berdiri supaya kita dapatkan secara bersama-sama. Baik. 1, 2, 3 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
kedua silakan dulu baca Farhan. Yang kedua, nampak Farhan? Hah? Oh, tak nampak. Kalau gitu maju dulu sedikit kamu sini Farhan. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembentukan UUD UUD NRI tahun 1945. Oke, silakan duduk Farhan. Nah, anak-anak ibu. Nah, sebelum ibu YS tayangkan slide-nya, kira-kira anak-anak ibu siapa yang tahu di sini makna alinea pertama itu apa? Saya, Bu. Oke, anak ibu Alda silakan apa itu nak? Karena penjagaan tidak sesuai dengan etik kemanusiaan. Oke, benar yang dikatakan Alda bahwasanya alinea pertama itu mengenai pernyataan kemerdekaan. Bukan ibu Alda ya. Nah, jadi anak-anak ibu alinea pertama itu menegaskan, oke, bahwasanya semua negara yang ada di bumi ini tidak boleh ada yang tidak merdeka. Kenapa? Karena tadi apa kata si Alda? Tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Nah, anak-anak ibu masih ingat kan pada waktu kelas 7 kita membahas bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Sangat menderita. Nah, lalu yang berikutnya anak ibu, siapa di sini yang tahu makna alinea kedua itu apa? Oke, anak ibu Farhan. Kemerdekaan Indonesia telah sampai pada waktunya. Iya benar. Nah, alinea yang kedua itu menceritakan apa di sini? Sebagai bangsa yang terjajah, Indonesia mencoba untuk melawan penjajahan dan membuahkan hasil. Sehingga di alinea yang kedua itu ditegaskan bahwasanya apa? Kemerdekaan yang mau dicapai telah mendekati waktunya, momentumnya telah tiba. Nah, tetapi kemerdekaan itu sebenarnya apa tujuannya? Yang pertama itu adalah dengan harapan Indonesia bisa menjadi apa? Bangsa yang merdeka. Lalu apa lagi Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Iya, beri tepuk tangan. Semakin kesini Bu ya, semakin berpikir keras, pintarnya anak-anak itu bisa, tapi kok bisa ya remedial? Kira-kira kenapa ya Dila? Kenapa bisa kamu remedial? Oh nggak tahu sih Dila, nggak tahu ya. Nah kita lanjut. Lalu sekarang kita masuk ke makna alinea ketiga. Anak itu kira-kira siapa yang bisa sebutkan makna alinea ketiga itu apa? Oke, anak ibu silakan nak. Kemerdekaan yang dicapai Indonesia adalah berkat dari Tuhan. Oke, kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, anak ibu silakan. Kemerdekaan yang dicapai Indonesia bukan hanyalah perjuangan pahlawan saja. Ya luar biasa ya beri. Jadi anak-anak ibu, alinea ketiga itu menegaskan bahwasannya kemerdekaan yang sekarang ada pada bangsa Indonesia bukan hanya perjuangan para pahlawan semata, tetapi berkat dari Tuhan. Untuk itu anak-anak ibu dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwasanya tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang tidak memiliki agama, tidak boleh memiliki apa? Agama. Nah, semakin kesini Bu ya, semakin yakin kalau diadakan lagi ujian ulang pasti anak-anak ibu semua tuntas nilainya. Oke, lanjut yang terakhir anak-anak ibu. Oke, anak-anak ibu kira-kira siapa di sini yang tahu makna alinea keempat itu apa? Oke, anak ibu silakan nak. Alinea keempat, satu tujuan negara Indonesia, dua dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Oke, beri dulu tepuk tangan. Alinea keempat itu
negara ingin mewujudkan supaya masyarakat Indonesia sejahtera semua. Jadi anak-anak ibu kalau kira-kira dapat bantuan, pergunakanlah untuk hal-hal yang iya, hal yang penting, hal-hal yang seharusnya. Apabila kalau dapat bantuan, kalau pas keluar bantuanmu diberikan apa? Iya benar, kita siap beli baju sekolah. Baru apa lagi? Iya, buku luar biasa memang siap nilai ini ya. Oke. Nah, anak-anak ibu kira-kira sudah paham tidak penjelasan dari Bu YS tentang materi makna alinea ini? Ada yang masih tidak paham atau Bu saya nggak paham lah di bagian ini. Kira-kira bisa dijelaskan ulang? Nggak ya? Semua udah paham? Nah, jika sudah paham, oke, Ibu YS akan ambil kembali kertas postes anak-anak ibu yang kemarin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecurangan. Memang sih soal remedialnya itu Ibu YS ganti. Ada yang tapi yang pastinya soalnya itu tidak lari dari penjelasan Ibu YS hari ini. Oke ya. Silakan tertib, ambil pulpen anak-anak ibu. Kita akan melakukan ujian supaya anak-anak ibu bisa tuntas. Ya. Tidak boleh bertanya sama temannya. Oke ya, Hamzah ini nampak kali nggak niat ya untuk melakukan remedial. Pulpen itu tidak dibawa. Kembalikan nanti pulpen ibu ya. Baik, 3, 2, 1, mulai. Ayo silakan dikerjakan nak. Ayo. Waktunya 2 menit lagi nak.
Baik anak-anak ibu, pada saat Bu Yes katakan 1, maka waktunya sudah berakhir. 3, 2, oke, waktunya habis ya. Bu Yes akan kumpulkan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, harapan Bu Yes, anak-anak ibu semuanya tuntas. Tidak ada lagi yang remedial. Karena tadi Ibu Yes lihat anak-anak ibu sepertinya sudah paham. Siapa anak bilang? Siapa bilang senyum. Oke, baik. Oke. Nah, anak-anak ibu, nanti Bu Yes akan umumkan nilainya pada hari Rabu. Karena kan kita ketemu hari Rabu les berapa itu ya, Nak? Oh iya, les 5 ya. Nanti Bu Yes umumkan, tapi harapan Ibu yakin anak-anak Ibu pasti tuntas semuanya. Oke ya. Nah, karena kegiatan remedial hari ini sudah selesai, nah anak-anak Ibu berarti sudahlah pertemuan kita pada hari ini. Oke, nah tapi sebelum kita pulang, sebagai orang ataupun sebagai insan yang betul percaya sama Tuhan, kita berdoa dulu. Silakan Fahri pimpin doa ya Nak. Setelah berdoa disiapkan seperti biasa, sekalipun ini tidak kegiatan pada pagi hari. Ayo Fahri, berdoa dulu Nak. Sebelum kita berdoa, kalian didoakan dan agama masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik, siapkan Fahri. Bersiap. Seperti biasa ya, pada waktu bersiap, Fahri Ciwira langsung gerak cepat dia. Ayo lanjutkan Fahri. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang. Karena ini sudah di luar jam sekolah, oke. Permintaan anak-anak ibu seusai pulang dari sini langsung ke rumahnya. Jangan lagi ada singgah ke tempat yang lain. Nanti dicariin sama orang tua. Baik, selamat siang ya. Oke ya, sudah bisa pulang.